Jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen fun reading berupa pick a deck reading hasil request dari seorang komentator kita, berupa pertanyaan, bagaimana kedepannya hubungan dia bersama orang ketiga. Sekali lagi, bagaimana kedepannya hubungan dia bersama orang ketiga. Oke? Nah, pertanyaan ini sangat cocok sekali ya bagi kalian yang sekiranya pasangan kalian ini memiliki pasangan lain di luaran sana atau orang ketiga di luaran sana, dan kalian ingin mengetahui bagaimana kedepannya, kelanjutannya. Nanti hubungan pasangan kalian bersama orang ketiga tersebut. Oke? Dan readingan ini tidak terbatas gender, bisa pria, bisa wanita ya. Dan pastinya readingan ini adalah timeless juga. Oke, tapi perlu diingat sekali lagi, kalau ini adalah general reading dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, begitu banyaknya energi yang ditarik di sini, so belum tentu bisa resonate bagi semua orang, jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya. Kalau readingan ini resonate bagi diri kalian, ya berarti kalian cocok, kalian berjodoh dengan readingan ini, energi kalian ketarik di dalam readingan ini ya. Mungkin dikarenakan hasil sharing-sharing kalian selama ini kepada saya ya. Atau kalau readingan ini tidak resonate, berarti maaf, readingan ini bukan untuk kalian. Bisa jadi readingan ini untuk orang yang kalian pikirkan, bisa jadi yaitu pasangan kalian atau saudara kalian, teman kalian, keluarga kalian ya, atau siapapun. Oke? Nah, sekarang di sini ada terdampar 3 pile, 3 deck, oke, dengan 3 simbol. Deck pertama dengan simbol vitamin rambut, deck kedua dengan simbol deodoran, deck ketiga dengan simbol krim muka. Oke, ini hanya simbol aja ya, sebagai pertanda saja, tidak ada pengaruhnya. Oke, dari kiri ke kanan. Dan bagi kalian yang barusan hadir di sini, harap di subscribe, like, sharing, dan komen. Oke? Karena dari subscriber yang bertambah ya, terutama jika kalian memperkenalkan channel saya kepada kawan-kawan kalian sehingga subscriber saya bertambah, maka saat itu saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang bisa membantu diri kalian untuk kedepannya nanti. Oke? Nah, sambil menggunakan intuisi, gunakan firasat, feeling ya, dilingkan wajah dari orang yang kalian pikirkan itu, kemudian pilih salah satu deck itu, tapi boleh saja pilih ketiga-tiganya, karena yang namanya energi dari general reading itu bisa jadi ketumpah, tertuang di antara deck-deck yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, inilah deck kelompok yang pertama dengan simbol vitamin rambut Pantene. Oke. Dan sekarang kita tarik dulu satu kartu tema secara keseluruhan. Oke. Kita lihat dulu bagaimana energi keseluruhannya. Dear God Universe, Tuhan mohon beritahu kami bagaimana kedepannya hubungan dia bersama orang ketiga. Bagi viewers yang memilih deck kelompok pertama dengan simbol vitamin rambut, oke, bagaimana kedepannya hubungan dia dengan orang ketiga? Oke, saya akan ambil satu kartu energinya secara acak. Victim. Dari kartu victim ini korban ya. Dari sini terlihat jelas sekali ya, kartu victim ini terlihat kalau adanya pertengkaran, percekcokan dengan saling menyalahkan satu sama lain, tidak ingin mengalah, dan masing-masing dari mereka, baik dari orang yang kalian dilingkan, baik dari dia orang yang kalian dilingkan, maupun dari orang yang ketiga tersebut, memainkan peran playing victim. Oke, playing victim, merasa seolah-olah diri mereka itu adalah korban, tidak ingin mengalah, menyalahkan satu sama lain.
Mungkin saja ada masalah ya yang melanda hubungan mereka. Maaf ya, saya hanya menyampaikan apa yang terbaca di kartu ini. Oke? Dan kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya about victim, mengenai victim ini. Oke, tapi doa saya tetap yang terbaik ya, yang positif-positif aja. Dan saya juga tidak berharap adanya keributan ataupun percekcokan, meskipun yang terlihat di sini adalah energi percekcokan, tidak ingin mengalah dan saling menyalahkan satu sama lain atas situasi dan kondisi mengenai masalah yang sedang mereka hadapin ini, seolah-olah mereka menjadi korban. Oke? Dear God, Universe, Tuhan mohon beri penjelasan kepada kami bagi yang memilih dek kelompok pertama dengan simbol vitamin rambut. Bagaimana kedepannya hubungan dia bersama orang ketiga? Bagaimana kedepannya nanti hubungan dia bersama orang ketiga? Bisa saja hubungan ini ya, saya merasa ya viewers, kalau hubungan ini tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sesuai dengan visi misi mereka itu, oke? Hubungan ini sangat tidak menjanjikan. Ada strength zodiak Leo, oke? Strength zodiak Leo dibutuh. Di sini saya melihat ya, dari kartu strength ini mungkin mereka sama-sama sudah saling bersabar satu sama lain. Sebenarnya mereka itu sudah tidak harmonis lagi ya selama ini ya, tapi mereka menahankannya, bertahan, mencoba bertahan di dalam keadaan yang keruh ini, keadaan yang cukup chaos ya, chaos enough ini ya, sampai pada akhirnya meledak, terjadi percekcokan, merasa diri mereka adalah korban, playing victim. Eight of Pentacles. Oke. Masalah ini mungkin saja diakibatkan oleh pekerjaan, oke? Pekerjaan atau finansial. Mungkin saja pasangan kalian ini ya, atau orang ketiga ini mendekati pasangan kalian ini dengan maksud ingin memoroti finansial dari orang yang kalian dilingkan ini, sehingga mungkin saja orang yang kalian dilingkan ini merasa kesulitan di dalam menanggung kehidupan, membiayai orang ketiga ini. Jadi dia fokus sekali di dalam bekerja sehingga tidak ada waktu untuk memperhatikan orang ketiga tersebut. Oke, Eight of Pentacles ini adalah elemen tanah ya, Capricorn, Taurus, and Virgo, terutama zodiak Virgo. Kartu ketiga, hal yang tidak terduga akan terjadi. Ten of Chalices. Sesungguhnya mereka sudah berumah tangga ya di sana ya. Saya merasakannya, sepertinya mereka sudah berumah tangga di sana. Harapan mereka itu adalah membangun rumah tangga dengan pihak ketiga ini, membangun rumah tangga yang harmonis. Bahkan ada beberapa dari kalian, ini hanya beberapa saja ya, tidak semuanya, mungkin saja sudah menikah dan memiliki anak ya. Ten of Chalices itu adalah elemen air, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama Pisces, oke? Tapi hubungan ini tidak berjalan dengan langgeng sehingga terjadi pertengkaran, percekcokan. Dan pada awal mulanya mereka sudah mencoba untuk bertahan dengan berbagai macam cara, mencoba untuk bersabar, menahan amarah mereka. Mungkin saja kekurangan di dalam hal finansial ya. Siapa juga tahu di dalam sebuah hubungan, terutama yang sudah berumah tangga seperti ini ya, finansial itu sangat penting sekali, oke? Di saat finansial itu berkurang, maka mereka akan menyalahkan satu sama lain. Memiliki pertikaian ya, percekcokan, bertengkar satu sama lain. Oke, maaf ya, saya terpaksa mengatakan yang jujur. Oke. Dan
Orang yang kalian dealingkan ini mungkin bisa jadi vice versa juga ya. Eh, Mencoba mengalihkan perhatiannya dengan fokus bekerja, fokus ke dalam pekerjaan, mencari uang. Tapi fokusnya itu malah jadi seperti meninggalkan menelantarkan, abandon their family, abandon their third party, oke? Menelantarkan orang ketiga tersebut, dan orang ketiga ini merasa sepertinya kurangnya perhatian, baik dalam segi kasih sayang, waktu maupun materi. Oke, padahal harapannya adalah membangun keluarga. Sudah dengan serius sekali ya. Dengan pasangan kalian, kita tarik kartu masa depannya. The Tower, oh my god. Oke, The Tower ini adalah kejadian. Kejadian yang secara tiba-tiba, mendadak. Atau kalau digabungkan dengan simbol ini, oke, the Tower ini adalah simbol dari planet Mars ya. Planet Mars itu sepertinya mendominasi Aries, oke? Di sini terlihat dengan sangat jelas sekali ya. Tower itu juga pelambang dari kehancuran. Keluarga yang dibangun akhirnya mau tidak mau kandas, oke? Harus berakhir, kandas di sini. Kartu The Tower. Karena kurangnya perhatian, sehingga saling bertengkar. Sewaktu bertengkar, mereka saling menyalahkan satu sama lain, seolah-olah diri mereka masing-masing itu adalah sebagai korban, sebagai victim, playing victim, satu sama lain, saling menuduh. Oke? Mungkin saja dari orang yang kalian dealingkan ini merasa dirinya korban ya, dan menuduh orang ketiga tersebut, ya, kamu sih, contoh ya, kamu sih terlalu banyak menuntut ini itu ya, terutama dari finansial, mau beli ini, mau beli itu, mau belanja ini, mau belanja itu. Sedangkan dari orang ketiga juga playing victim, merasa seperti korban. Contohnya, ya saya kira dengan ikut denganmu, dengan berjuang memperebutkanmu itu, saya mendapatkan kemapanan, kehidupan, rumah tangga yang utuh, oke? Mendapatkan finansial yang berkecukupan. Tapi apa yang saya dapat? Kurangnya perhatian. Kamu malah fokus dengan pekerjaanmu, sedangkan saya tidak diberi uang yang cukup, tidak diberi perhatian, tidak diberi waktumu juga, oke? Bisa dimengerti ya, viewers? Nah, saling menuduh satu sama lain. Itu hanya contoh saja, oke? Hasil ending secara keseluruhan. Oke. King of Swords. King of Swords. Ini adalah gambar logik ya. Tapi King of Swords ini adalah air sign Libra, Aquarius, Gemini. Terutama zodiak Aquarius di sini. Oke. King of Swords. Bisa jadi King of Swords ini ya, kalau digabungkan dengan kartu The Tower. Ini sepertinya ya, orang yang kalian dealingkan ini pihak laki-laki yang akan memutuskan orang ketiga, akan memutuskan si wanita tersebut ya. Tapi kalau sebaliknya, jika kalian yang memilih dia ini adalah seorang pria, maka wanita tersebut akan diceraikan, diputuskan oleh si pria tersebut, oke? Dari pertengkaran ini. Pada akhirnya, karena ada kehancuran di sini, the tower moment, oke? The tower moment. Dan parahnya ini ya, the tower ini perpisahan, akhir dari sebuah hubungan ini diputuskan secara mendadak, oke? Tapi diputuskan ini melalui King of Swords, di mana King of Swords ini adalah sosok seorang tokoh yang telah berpikir secara matang-matang segala macam akibat, resiko, dan konsekuensi yang harus dia tanggung, oke? Pantesan di sini ada kartu strength ya. Berarti dia sudah cukup sangat bersabar sekali menghadapi orang ketiga tersebut. Oke? Cukup bersabar sekali sehingga habis kesabarannya ya, siapapun juga mengetahui ya, siapapun juga tahu kalau namanya patient atau kesabaran itu pasti ada limitnya, pasti ada batasannya. Jika
limitnya, batasannya telah dilewati, akhirnya kehancuran yang akan terjadi. Dan dalam hubungan mereka ini ya, sepertinya sudah cukup sangat bersabar sekali ya. Padahal goals mereka, tujuan mereka adalah membangun rumah tangga yang bahagia untuk kedepannya ya. Itu visi misi mereka, tapi hancur di tengah jalan. Atau bisa jadi yang sudah berumah tangga juga takutnya dikhawatirkan. Tapi saya tidak berharap sampai seperti itu ya. Meskipun ini firasat saya yang mengatakan ini akan hancur ya. Dari salah satu yang akan menggugat cerai, salah satu yang akan menggugat putus. Kalau tidak dari si wanita, tidak dari si pihak ketiga, maka dari pihak laki-laki tersebut. Ini sudah dipertimbangkan secara baik-baik, secara matang-matang, karena selama ini sudah cukup bersabar sekali menghadapi orang ketiga tersebut, maupun orang ketiga tersebut juga sudah sabar sekali di dalam menghadapi orang yang kalian dealingkan ini. Makanya di saat meledak yang terjadi adalah playing victim, masing-masing memerankan korban. Oke? Posisi ibaratnya mereka sebagai korban. Oke, saran untuk kalian, hubungan ini tidak ada ending yang baik ya, hancur, lebur semuanya. Dear God, Universe, Tuhan mohon beri kami saran dan pesan. Apa yang harus kami lakukan jikalau keadaan seperti ini benar-benar terjadi di masa kedepannya? Apa yang harus kami lakukan? Beri petunjukmu, nasihatmu, saranmu, pesan-pesanmu. Oke. Oke, saya akan ambil satu kartu secara acak sebagai saran dan pesan untuk kalian. Ixchel, Medicine Woman, you are a channel for divine healing power. Oke, kalian adalah channel for divine healing power, kekuatan healing, kekuatan penyembuh dari divine atau alam semesta ini. Kalian adalah channelnya. Dari sini satu kata channel saja sudah mengatakan ya, mungkin dari kalian yang memilih deck kelompok yang pertama, tidak peduli wanita ataupun pria, sudah berdoa memohon kepada Tuhan, meminta keadilan, dan keadilan ini akhirnya terjadi. Oke? Dan saatnya kalian menyembuhkan diri kalian. Oke? Karena doa kalian sudah terwujud. Sudah saatnya kalian, maaf kata ya, berpuas diri ya, menyembuhkan diri kalian. Oke? You are a channel for divine healing power. Oke? Karena semesta atau Tuhan mengabulkan doa kalian dengan cara ini, mungkin secara semesta, untuk menyembuhkan diri kalian dari luka-luka kalian akibat pengkhianatan yang pernah dilakukan orang yang kalian dealingkan ini, yang pernah mengkhianati kalian demi orang ketiga ini. Saatnya kalian untuk menyembuhkan diri kalian. Istilah kasarnya, ya saatnya kalian berpuas diri karena doa kalian telah terkabul. Oke? Tapi saran saya juga jangan mendoakan yang buruk-buruk terjadi pada mereka. Oke? Karena semakin buruk doa kita kepada mereka, semakin tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan itu bisa menilai kebaikan dalam diri dan hati kita dengan cara kita mendoakan yang baik-baik bagi diri mereka itu, sehingga keadilan dari Tuhan itu akan turun dengan sendirinya. Biarkan semesta yang bekerja, oke? Biarkan Tuhan yang turun tangan mengatasi dengan sendirinya. Oke, kalian jangan mendoakan yang buruk-buruk, oke? Ini saran dari saya ya. Sudah cukup jelas kan? Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, inilah deck kelompok yang kedua bagi kalian yang memilih deck kelompok kedua dengan simbol. Oke, Rexona ya di sini ya, ada deodoran di sini. Oke. Kita lihat kartu energi secara keseluruhan sebagai gambaran keseluruhan dulu. Dear God, Universe, please tell us the theme. Tuhan mohon beri kami satu kartu tema
secara keseluruhan, inti-inti dari apa, bagaimana kedepannya hubungan dia bersama orang ketiga bagi viewers yang memilih deck kelompok kedua dengan simbol deodoran. Oke? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Enlightenment. Enlightenment. Penerangan. Oke? Tapi entah kenapa di kartu penerangan ini enlightenment, saya merasakan sepertinya ada rasa jenuh dan bosan yang melanda ya. Sepertinya hubungan orang yang kalian dealingkan ini tidak memiliki visi misi untuk kedepannya, sehingga yang ada hanyalah kebingungan. Dan akhirnya baik orang yang kalian dealingkan maupun pihak yang ketiga ini sepertinya mencari tokoh pengemuka agama untuk sharing-sharing ya, bagaimana hubungan ini kok terasa jenuh sekali ya. Sepertinya tidak ada perkembangan, enlightenment, sehingga mereka sepertinya membutuhkan wejangan, oke? Membutuhkan wejangan, masukan, terutama dari tokoh pengemuka agama. Tapi yang pastinya, kalau dari logika saya, secara logika saya, saat mereka mencari tokoh pengemuka agama, dan tokoh pengemuka agama tersebut mengetahui kalau hubungan ini adalah tidak resmi ya, tidak resmi atau melainkan pihak ketiga di mana salah satunya sudah memiliki keluarga ya, sudah memiliki pacar ya, maka dari tokoh pengemuka agama tersebut mungkin saja akan menasihati mereka dan akan akan menolak dan tidak menyetujui apapun yang menjadi hubungan mereka. Oke? Pantesan mereka di sini merasa seperti boring, bosan ya, membutuhkan pencerahan, membutuhkan masukan, membutuhkan ide-ide bagaimana cara untuk membuat hubungan mereka langgeng kembali, karena mereka memasuki tahap-tahap boring ya, di tahap-tahap jenuh dan sangat membosankan sekali. Oke, kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God, Universe, Tuhan mohon beritahu kami penjelasan dari kartu Enlightenment. Bagaimana kedepannya hubungan dia bersama orang ketiga bagi viewers yang memilih deck kelompok kedua dengan simbol deodoran. Oke, saya akan tarik kartu energinya secara acak. Six of Wands. Oke, di sini ada elemen api. Elemen api dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Leo di sini ya. The Magician, ya pantesan ya. Enlightenment ya. Dengan berusaha, dengan mereka selalu saja memulai sesuatu dari awal kembali dengan melakukan berbagai cara untuk meriset dan terus meriset ulang hubungan mereka itu, yang sepertinya terasa agak jenuh sekali ya, sepertinya agak membosankan di dalam hubungan mereka karena tidak ada perkembangan ya, atau mungkin saja terjadi pertengkaran atau bagaimana ya. Dan kartu Magician ini menjelaskan dengan segala macam cara, bisa jadi pergi ke orang pintar juga ya, supaya untuk membuat hubungan rumah tangga mereka atau hubungan pacaran mereka menjadi lebih harmonis, lebih romantis kembali. Oke? Bisa jadi kartu
Enlightenment ini adalah ciri-ciri khas dari orang pintar juga ya. Dan orang ketiga ini selalu menggunakan orang pintar. Rupanya ada kartu The Dead, simbol dari zodiak Scorpio. The Dead, hal yang tidak pernah terduga terjadi adalah di mana sebenarnya hubungan ini sudah kandas ya dari sejak awal ya. Sudah tidak ada apa-apanya lagi. Tapi mereka terus pertahankan, oke? Terus pertahankan. Padahal hubungan ini sebenarnya sudah berakhir dari sejak awal dari kartu The Dead ini. Tapi orang tersebut, orang ketiga tersebut maupun pasangan kalian terus saja berusaha dengan segala macam cara, termasuk pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, ataupun pergi mencari tokoh pengemuka agama untuk mencari pencerahan, mencari masukan bagaimana cara untuk memulai hubungan kembali supaya lebih romantis, lebih harmonis ya, memulai kembali hubungan yang sebenarnya atau sesungguhnya telah berakhir dari sejak awal. Hubungan ini sebenarnya memang sudah berakhir ya dari sejak awal ya. Tapi mereka terus saja mempertahankan sesuatu yang sudah berakhir itu. Ya, kalian sudah bisa tahu bagaimana kedepannya hubungan seperti ini kalau terus dipertahankan ya. Yang ada itu hanya cuma apa saja, kedepannya nanti kita lihat. The Tower lagi, aduh, The Tower lagi, kehancuran lagi. Kan, apa yang saya bilang, mereka terus mempertahankan yang seharusnya sudah tidak worth it lagi. Hubungan tersebut sudah tidak ada harganya lagi. Kan, seharusnya hubungan ini sudah berakhir ya. Sudah tidak ada poin-poinnya lagi, tidak ada goals-nya lagi, tidak ada tujuan visi misi apapun untuk kedepannya. Tapi mereka mempertahankannya dengan segala macam cara, baik dengan cara pergi ke orang pintar, dukun maupun tokoh pengemuka agama untuk mencari pencerahan atau maaf kata, cakap kasarnya, dengan santet juga ya, dengan guna-guna lagi hanya untuk memperjuangkan kembali hubungan yang sebenarnya sudah berakhir ini. Tapi apa yang terjadi? Hubungan yang berakhir jika dipertahankan terus-menerus kedepannya hanyalah membawa kehancuran. The Tower moment, oke, kehancuran. Kalau tidak kehancuran, maka hubungan ini, maaf kata ya, diwarnai dengan percekcokan, pertengkaran, ya, saling adu mulut, saling argumentasi, tidak ada kecocokan satu sama lain lagi. Oke? The Tower selalu saja mereset, mengakhiri hubungan yang lama, siklus yang lama untuk masuk ke siklus yang baru. Oke? Tapi siklus yang baru yang dimasukin juga adalah hasil reset, diulang kembali dari siklus yang lama. Oke? Ibaratnya hubungan ini sepertinya, maaf kata ya, sepertinya berputar-putar terus di dalam sebuah lingkaran setan yang tiada akhirnya, oke? Yang tiada akhirnya. Saat terjadi pertengkaran, mereka berusaha mencari solusi segala macam cara ya untuk mereset, memperbaharui hubungan mereka agar menjadi harmonis dan romantis kembali. Tapi namanya lingkaran setan tersebut ya mereka terus saja berputar di dalam lingkaran tersebut, oke? Setelah diperbaharui, bertengkar lagi, hancur lagi, cari orang pintar lagi, cari tokoh pengemuka agama untuk mendapatkan wejangan, masukkan lagi, tahu-taunya hancur lagi, putus lagi, hubungannya rusak lagi, percekcokan lagi, argumentasi lagi, dan terus-terusan seperti itu, berputar-putar terus, tiada hentinya, oke? Hasil akhirnya Page of Pentacles. Oke, Page of Pentacles. Di sini hasil akhirnya mungkin saja kalau di sini dipadukan ya. Di sini Page of Pentacles, elemen tanah, Capricorn, Taurus, and Virgo. 3 zodiak sekaligus ya. Di mana salah satu dari pasangan sepertinya akan merasa jenuh dan berpikir secara realitas kalau hubungan ini sudah tidak worth it lagi dan mungkin saja akan melarikan diri ya, melarikan diri dengan cara
fokus ke dalam pekerjaan saja, oke? Dan tidak memikirkan akan hubungan lagi untuk kedepannya nanti. Oke, bisa dimengerti ya, viewers ya. Ya, saya tidak ingin mendoakan yang buruk-buruk yang terjadi kepada orang ya. Tapi yang kedua ini sepertinya agak lumayan ya daripada deck yang pertama ini. Deck yang pertama itu parah sekali ya. Saran dan pesan untuk kalian jika keadaan seperti ini terjadi di masa depan. Apa saran, nasihat, pesan-pesan, masukan-masukan dari universe Tuhan kepada kalian yang memilih deck kelompok kedua dengan deodoran sebagai simbol. Mohon beri kami masukan, pesan, dan saran, Tuhan. Oke. Hathor, receptivity. Kartu receptivity ini adalah daya penerimaan ya, artinya ya. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Oke? Biarkan diri Anda menerima peningkatan dari intuisi, energi, dan kemampuan kalian untuk memberi kepada orang lain. Jadi kartu ini disarankan kepada kalian untuk ikhlaskan saja, oke? Ikhlaskan saja. Mungkin inilah siklus yang harus mereka jalani, oke? Dari sini tampak sekali ya, hubungan dia, orang yang kalian dilingkan dengan karmi ini adalah sebuah pembayaran karma ya. Karmic situation, oke? Sebuah hubungan pembayaran karma yang selalu berputar-putar di dalam lingkaran setan, oke? Jadi disarankan bagi diri kalian untuk terima saja apa adanya, tidak usah diperjuangkan lagi, oke? Karena memang sudah menjadi karma yang harus dibayar oleh orang yang kalian dilingkan bersama orang ketiga tersebut. Mereka memiliki hubungan ikatan karma yang harus sama-sama saling membayar satu sama lain sampai tuntas, oke? Di sini tidak dikatakan untuk menunggu orang tersebut ya, ikhlaskan saja, oke? Biarkan mereka berada di dalam siklus ini karena mereka sedang membayar karma, oke? Doakan saja yang terbaik, jangan doakan yang buruk-buruk karena doa yang buruk itu tidak akan didengarkan oleh Yang Maha Kuasa. Kita doakan saja yang baik-baik karena Yang Maha Kuasa, Tuhan itu maha adil ya. Saat kita dari hati kecil kita, hati nurani kita memiliki doa harapan, pengharapan yang baik-baik kepada seseorang, maka saat itu pula Tuhan malah akan memberikan yang terbaik bagi diri kita, yang akan kembali menghukum orang tersebut, oke? Tapi saat kita mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang-orang, maka Tuhan juga bisa menilai kalau kita ini apa bedanya diri kita ini dengan diri mereka yang sama-sama jahat. Jadi diri kita ini juga tidak akan mendapatkan sedikit pun atau secuil dari anugerah berkah dan kebaikan juga. Oke? Cukup jelas ya yang deck nomor 2 ini ya. Sekarang kita masuk ke deck nomor 3. Nah viewers, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang terakhir, deck kelompok ketiga. Dengan simbol citra, oke? Krim muka, oke? Kita lihat dulu kartu energi secara keseluruhan. Dear God, Universe, please tell us energi secara keseluruhan, inti-inti dari keseluruhan gambaran bagaimana kedepannya hubungan dia bersama orang ketiga. Bagi viewers yang memilih deck kelompok pertama, deck kelompok ketiga dengan simbol citra krim muka, oke? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak.
Perseverance. Oke guys, ini perseverance. Ini sebenarnya artinya adalah ketekunan, oke? Tapi dilihat dari sini ya, ada seorang wanita yang sepertinya sudah putus asa sekali ya, sudah merasa jenuh, bosan sekali ya. Bisa jadi mungkin ini adalah orang ketiga tersebut atau orang yang kalian dilingkan tersebut. Mungkin saja hubungan mereka tidak bisa ber, berjalan sesuai dengan ekspektasi yang mereka harapkan itu, oke? Sehingga dalam hubungan yang penuh chaos ini ya, mereka salah satunya terus saja mencari kawan-kawannya di luaran sana untuk mendapatkan ide, untuk curhat, mendapatkan masukan dari mereka bagaimana cara untuk mempertahankan hubungan ini, apakah hubungan ini harus dipertahankan ataupun harus diakhiri. Bisa jadi salah satunya sudah dalam kebingungan ya, dan sudah ada rasa putus asa di sini, ingin meninggalkan hubungan, ingin memutuskan hubungan di sini, oke? Salah satu entah itu orang yang kalian dilingkan atau orang ketiga tersebut, oke? Bisa jadi vice versa, bisa jadi diri kalian juga yang merasa akhiri saja hubungan ini, oke? Atau orang ketiga di sana juga bisa jadi ya, mungkin hubungan ini tidak bisa dipertahankan lagi karena banyaknya masalah ya, banyaknya cobaan, banyaknya rintangan ya. Ya maklumlah, orang ketiga ya yang secara dalam konteks yang secara tidak wajar merebut pasangan orang dalam keadaan status orang masih dalam berumah tangga, masih dalam keadaan berhubungan sangat harmonis, sangat romantis sekali ya. Maka yang akan mereka dapatkan adalah seperti ini juga. Dia menjadi masalah di dalam hubungan orang, di dalam rumah tangga orang. Di saat setelah mendapatkannya, maka hubungan dia bersama orang yang telah direbutnya itu juga mendapatkan masalah-masalah dari orang lain, orang-orang dari luaran sana yang datang memberinya masalah problematika yang lain juga, oke? Bisa jadi orang keempat atau siapapun ya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya. Meskipun adanya niat untuk mempertahankan hubungan ini, tapi rasa jenuh, rasa bosan, rasa boring itu sudah datang menghampiri dan sudah terlihat sepertinya putus asa ya ini ya. Menunjukkan aroma-aroma putus asa di sini. Hubungan mereka ini sudah sepertinya mentok ya, menemukan titik buntu di mana selain tidak ada perkembangan, juga dipenuhi dengan masalah-masalah dan cobaan-cobaan yang datangnya dari orang lain di luaran sana, seperti orang yang telah memberi hubungan kalian masalah, maka hubungan mereka juga akan diberi masalah juga datangnya dari pihak keempat ya, barangkali ya, orang-orang lain di luaran sana. Oke, dear God, Universe, Tuhan mohon beri kami penjelasan bagi viewers yang memilih deck kelompok ketiga dengan simbol krim muka. Bagaimana hubungannya dengan orang ketiga di kedepannya nanti, di masa yang kedepannya nanti, oke? Bagaimana hubungannya dengan orang ketiga di kedepannya nanti? Ada satu kartu jumping card, oke? Dua, oke, saya tidak ambil dua, oke? Bagaimana hubungannya ke depan? Wah, ini energinya gampang sekali ketarik keluar ya. Seven of Bows, Seven of atau Seven of Wands ya. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Leo. Oke, Seven of Bows. Kita tarik kartu keduanya. Ten of Arrows. Ya ampun. Ini adalah Ten of Swords ya.
Libra, Gemini, Libra, Aquarius, Gemini. Oke, terutama zodiak Gemini di sini. Oke. Dari dua kartu ini yang yang gambaran dari saat ini dan harapan-harapan dari diri mereka itu ya. Terlihat dengan sangat jelas sekali ya. Kalau Seven of Bows ini ya sudah dipenuhi dengan percekcokan, oke, pertengkaran, saling membela diri satu sama lain. Meskipun begitu, sudah diwarnai dengan percekcokan, saling membela diri satu sama lain, mereka terus saja berusaha ingin mempertahankan hubungan. Di sini ada kartu perseverance ya, ketekunan ya. Walaupun sudah adanya rasa putus asa ya. Sepertinya sudah menemukan titik buntu ya di sini ya, sudah mentok ya hubungan mereka ya. Mereka terus saja sepertinya ingin mempertahankan dan memperjuangkan hubungan ini. Oke? Dengan cara cari teman-teman mereka untuk sharing-sharing di luaran sana, meminta masukan, pendapat ya. Di sini ada Ten of Arrows, di mana sebenarnya digambarkan kalau hubungan ini kedua-duanya sudah sama-sama terpuruk, sudah sama-sama terbunuh. Ya maaf kata itu cakap kasarnya ya, sama-sama terbunuh di dalam hubungan yang sudah tidak sehat ini, sudah tidak worth it ini. Boleh dibilang ya, ini kartu Ten of Swords. Ini adalah terbunuh dalam masalah keadaan. Keadaan itu bisa jadi datang dari keadaan hubungan yang terus saja memiliki percekcokan, saling membela diri satu sama lain ya, tapi masih terus saja ngotot atau masih terus saja bersikukuh kekeh untuk diperjuangkan, sehingga yang ada terjadi hanyalah terbunuh, bukan hanya saja terluka lagi ya ini ya, tapi Ten of Swords itu adalah simbol dari terbunuh ya. Dua-duanya sudah sama-sama terpuruk sekali di dalam situasi dan keadaan seperti ini, tapi masih ngotot, masih kekeh, masih bersikukuh untuk mempertahankan. Oke, Five of Thorns. Hal yang tidak pernah terduga yang terjadi. Five of Thorns atau Five of Pentacles. Five of Pentacles ini adalah lambang dari kesedihan ya, rasa kekurangan, kurangnya perhatian, kurangnya finansial juga ya. Sepertinya hubungan ini, maaf kata, cakap kasarnya, nggak ada modal sama sekali ya. Kekurangan dalam masalah finansial ya, kekurangan dalam masalah perhatian, waktu, kasih sayang. Oke, mungkin salah satu pihak ya, mungkin saja orang ketiga ataupun orang yang kalian dilingkan ini memiliki masalah dengan finansial ya, sehingga terpuruk sampai seperti ini. Sepertinya jatuh dan down, terpuruk, sangat terpuruk sekali. Oke, Five of Thorns ini adalah elemen tanah, Capricorn, Taurus, and Virgo. Terutama zodiak Taurus di sini, Five of Pentacles. Oke. Kita lihat ke depannya nanti. The Erser. Kartu The Erser atau The Chariot ini adalah simbol dari zodiak Cancer ya. Sepertinya saya melihat kalau di kedepannya ini akan ada salah satu orang yang give up, mengibarkan bendera putih. Salah satunya akan pergi ya, minggat, dalam istilah kasarnya ya, minggat, melarikan diri, meninggalkan hubungan ini. Oke, dan ini adalah kartu Erser atau penentuan. Ada poin ya di sini ya. Ada tujuan. Tapi kalau digabungkan dengan kedua kartu ini, tujuan ini mungkin saja salah satu dari mereka merencanakan untuk meninggalkan pasangannya, untuk pergi ya, karena sudah tidak tahan lagi. Lihat, di sini ada rasa putus asa ya di sini ya. Sehingga tidak ada jalan lain lagi. The Chariot ini adalah gambar persimpangan dari rasa kebuntuan, titik mentok ya, titik buntu, di mana tidak ada perkembangan lagi, yang ada hanyalah kebingungan, rasa kesedihan, kesepian, kurangnya perhatian, kasih sayang. Oke, kurangnya modal, atau dari segi finansial juga
tidak dicukupi. Pantesan di sini ada kartu ten of swords ya. Dua-duanya terbunuh di dalam keadaan hubungan ini. Mungkin saja kekurangan ya. Kalau dua ini digabung menjadi kekurangan dalam masalah finansial, perhatian. Sehingga kedua-duanya ini mengakibatkan luka, kesedihan yang membunuh diri beserta perasaan batin mereka itu. Di sini ada perseverance juga ya, tapi mereka saat ini masih mencoba untuk mempertahankannya ya, walaupun di kedepannya ini sudah ada titik buntu ya. Hubungan ini akan menemukan jalan buntu mentok untuk ending yang dimana salah satu akan meninggalkan hubungan tersebut. Oke? King of Vessel, King of Cups. Iya, maaf kata, King of Vessel. Oke, saya katakan dulu ini adalah water sign. Dengan zodiak ini di Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Scorpio ya di sini ya. Di sini saya melihat akan ada menemukan orang baru lagi kembali. Entah dari pihak ketiga atau orang yang kalian dilingkan akan menemukan orang yang baru lagi. Pihak keempat, oke? Yang menemukan orang yang baru lagi alias berselingkuh lagi. Oke? Membuka cabang pintu hati kepada orang lain lagi. Oke? Maka di saat itu pula setelah menemukan orang lain lagi yang lebih yang lebih stabil ya, yang lebih bisa membuat nyaman, maka saat itu pula salah satu dari mereka yang menemukan orang tersebut akan meninggalkan hubungan ini karena sudah tidak tahan lagi. Karena selama berada di dalam hubungan ini, mereka sudah sangat terbunuh sekali oleh keadaan hubungan ini yang selalu diwarnai dengan peperangan, percekcokan, pertikaian ya. Yang ada hanya rasa frustasi, kesedihan, rasa kekurangan baik dalam masalah finansial, materi maupun waktu, kasih sayang, perhatian dari pasangannya itu. Hanya dikarenakan pertengkaran. Dan ini membuat mereka sangat terbunuh sekali. Dimana hubungan ini sudah tidak worth it lagi ya. Hanya membawa luka. Ini bukan sekedar luka saja ya, ten of swords ya, tapi sudah terbunuh ya, oke? Sudah terbunuh oleh keadaan seperti ini ya. Sehingga salah satu akan menentukan di masa depannya ini. Minggat, lari, atau terus bertahan. Kalau terus bertahan, maka siklus ini yang akan terus berjalan. Oke? Tapi kalau minggat, atau pergi, lari, kabur dari hubungan ini, meninggalkan hubungan ini, akan meninggalkan orang yang baru lagi kembali. Oke? Mencari orang yang baru lagi kembali, atau sudah menemukan orang yang baru ini, barusan mereka meninggalkan, memutuskan, menentukan hubungan ini akan berakhir secepatnya, oke? Tapi doa saya tetap yang terbaik ya. Saya tidak menginginkan hal yang buruk terjadi pada siapapun, oke? Tapi mengingat karena ini adalah orang ketiga ya, dan orang yang kalian dilingkan ini mungkin direbut secara paksa ya. Dan saran untuk kalian yang memilih deck kelompok ketiga, Tuhan mohon beri kami saran, masukan, dan pesan-pesan. Apa yang harus kami lakukan untuk viewers yang memilih deck kelompok ketiga ini. Tapi saya ingin tambahkan ya, potensi untuk kembali kepada diri kalian ini masih 50-50 ya. Bisa jadi ini orang yang kalian dilingkan belum tentu kembali kepada kalian, atau bisa jadi dia membuka hati dan perasaannya kepada orang yang baru lagi, oke? Meninggalkan kedua hubungan ini, hubungannya dengan kalian dan hubungannya dengan orang ketiga ini sama-sama mencari orang yang baru, orang yang keempat lagi, oke? Kita lihat saran, pesan, dan nasihat dari alam semesta, oke? Ada gambar panah lagi ya di sini ya, gambar panah. Artemis, Guardian, perlindungan,
You and your loved ones are safe and spiritual protect. Kalau dari kartu saran ini dikatakan dia akan kembali lagi kepada diri kalian, membuka hati dan perasaannya lagi kepada diri kalian. Mungkin saja setelah dengan keadaannya bersama orang ketiga ini yang membuat keadaannya terbunuh ya, terpuruk sekali. Baik dalam segi hal finansial, mungkin saja dia diporotin oleh orang ketiga yang selalu meminta dibeliin ini itu, minta saja belanja ini itu, sehingga dia sudah tidak sanggup lagi menanggung biaya hidup dan biaya fashion dari orang ketiga ini. Akhirnya dia memutuskan kalau kalianlah sesungguhnya yang terbaik bagi diri dia. Oke? Akhirnya dia sadar di sini, di antara dua pilihan the chariot ini ya, dia akan menilai antara orang ketiga dan kalian ini, kalianlah yang terbaik, kalianlah yang sesungguhnya soulmate atau twin flame mereka, kalianlah yang paling pengertian, tidak pandai memboroskan uang, tidak di dalam hubungan kalian tidak pernah meminta dibelikan ini itu ya, sehingga orang ini bisa memiliki modal, bisa memiliki uang untuk pernikahan, untuk rumah tangga kalian, bagi kalian yang sudah berumah tangga ya. You and your loved ones, kalian dengan orang yang kalian cintai akan aman dan spiritually protected dan terlindung secara spiritual. Oke? Dari sini terlindung secara spiritual, terlindung secara religius. Saya bisa merasakan mungkin saja yang memilih deck ketiga ini orang yang sudah berumah tangga ya, di mana hubungan kalian itu adalah hubungan yang resmi telah dipersatukan oleh Tuhan. Dan perlu diingatkan ya guys, saya perlu ingatkan, apa yang telah dipersatukan itu tidak akan bisa dipisahkan oleh manusia manapun, dipisahkan oleh manusia yang lain. Oke? Jangan berharap ada manusia lain yang bisa memisahkan kalian, apalagi secara permanen ya. Siapapun yang mencoba untuk memisahkan kalian, maka inilah yang akan terjadi, kondisi terpuruk, rasa kesedihan, kesepian, karena kalianlah yang telah dipersatukan itu, ibaratnya telah soulmate ya, jodoh, takdir oleh Tuhan. Tuhan yang mempersatukan kalian. Orang lain jangan mencoba-coba untuk memisahkan kalian. Siapapun yang mencoba memisahkan kalian akan mendapatkan konsekuensi yang sangat berat sekali. Di sini, five of Thorns. Oke? Rasa kesedihan, kesepian, rasa terpuruk, down sekali. Ini tidak bisa dia temukan oleh orang ketiga. Dan hanya kalianlah yang mampu membuat dia nyaman. Dan di kartu saran ini, kalian disuruh untuk tenang saja. Oke, aman. Kalian dengan orang yang kalian cintai itu aman. Tidak akan pergi jauh orang yang kalian cintai itu, selama hubungan kalian adalah hubungan yang resmi, soulmate, twin flame. Percayalah, tidak akan pergi yang jauh, apalagi yang sudah menikah ya, karena hubungan kalian berada di dalam lindungan Tuhan. Oke, kalian aman, tenang saja. Tapi orang ini kalau saat kembali lagi, kalian ingin memberi dia kesempatan, ingin menerima dia kembali atau tidak, ya itu urusan kalian ya. Nah, itu urusan kalian. Keputusan ada di tangan kalian. Oke? Sekian saja yang deck ketiga ini. Nah, viewers, saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Dan bagi diri kalian yang merasa video ini berguna, bermanfaat, bisa memberi ide, masukan, motivasi bagi diri kalian, harap di subscribe, like, komen, sharing, dan diperkenalkan channel saya kepada kawan kalian, supaya seiring bertambahnya subscriber saya, kedepannya nanti saya bisa semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang bisa turut membantu dan memotivasi diri kalian ini. Oke? Karena saat itu saya akan merasa, oh ya, ternyata diri saya berguna juga bagi orang-orang ya, dan saya merasa diri saya worth it juga. Oke? Dan sebagai informasi, ya, tetap saya katakan ya, di masa pandemi ini, apalagi di Medan ya, di Sumatera Utara ini, krisis pandemi ini masih belum berlalu ya, masih dalam keadaan gencar. Bahkan ada rumah sakit, sekalipun rumah sakit ya, puskesmas ya, yang karyawannya
terjangkit oleh virus COVID-19 ini, oke? Ini masih belum berakhir lagi, oke? Jadi saya belum bisa menerima konsultasi personal ataupun private reading karena energinya masih sangat kacau sekali ya untuk membaca perorangan. Jadi kalau untuk membaca secara general atau yang umum ini ya masih bisa ya karena energi yang kolektif banyaknya, sehingga ya kemungkinan tidak resonate-nya juga mungkin saja sangat besar ya. Mungkin saja kalian bisa mengerti akan hal itu. Oke, jadi saya tidak ingin mengecewakan orang lain. Dan sebagai pemberitahuan lainnya, tolong di-follow akun Instagram saya karena di sana kalian bisa sharing-sharing dengan saya. Walaupun tidak buka kartu, tidak melakukan personal reading. Ingat ya, tidak melakukan personal reading. Kalian bisa sharing-sharing kepada saya. Karena sharing dengan saya, kalian sedang menyalurkan energi kalian kepada saya sehingga kuat tersampaikan, kuat tersalurkan kepada saya. Sehingga mempengaruhi keakuratan dari readingan saya untuk kedepannya nanti. Dimana readingan saya juga untuk kalian juga, oke? Dan saya ada membuka grup tarot di Facebook ya, namanya Tarot Mania Indonesia. Sekali lagi, Tarot Mania Indonesia. Di sana ada tarot-tarot reader yang lainnya, oke? Dan saat itu kalian dipersilakan bergabung ya. Dan saat itu juga kalau saya tidak bisa menangani masalah kalian, mungkin saja di grup itu ada tarot-tarot reader lainnya yang bisa ikut menghandle masalah kalian, oke? Karena tarot reader di sana saya jadikan moderator, oke? Dan akhir kata, saya pamit undur diri dulu. Saya tetap doakan yang terbaik untuk kalian semua. Ambillah sisi yang positifnya dari readingan tadi. Dan jangan lupa untuk perbanyak doanya juga ya. Perbanyak berdoa kepada Tuhan juga. Karena apapun bisa terjadi. Mujizat itu memang benar-benar nyata adanya. Kalau kita percaya dan selalu berdoa kepada Tuhan. Oke? Dan sekian saja. I see you again on the next video very soon ya. Salam cerah penuh kedamaian. Namaste.